Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Inilah janji indah Kristus bagi masing-masing kita. Janji yang pastinya Dia akan tepati. Pada saat Dia memberikan kita kesempatan, demi kesempatan itu, kita dapat pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai. Dan kita harus terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan akan diri kita, maka kita akan lekas jatuh. Biarlah tuntunan Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Teguran Tuhan adalah sebuah berkat. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 94 ayat 12. Berbahagialah orang yang Kau ajar, ya Tuhan, yang Kau ajari dari Taurat-Mu. Tentang diri kita sendiri, kita tidak sanggup untuk membawa maksud dan keinginan dan kecenderungan selaras dengan kemauan Tuhan. Tetapi jika kita mau untuk dijadikan rela, Juru Selamat akan melaksanakannya untuk kita. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menawan setiap pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ia yang mau membangun tabiat yang kuat dan simetris. Ia yang mau menjadi seorang Kristen yang seimbang benar. Harus menyerahkan segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu bagi Kristus. Karena Juru Selamat tidak mau menerima pelayanan yang setengah-setengah. Setiap hari ia harus belajar arti penyerahan diri. Ia harus belajar firman Tuhan, mempelajari artinya dan menurut perintahnya. Dari hari ke hari, Tuhan bekerja baginya, menyempurnakan tabiat yang harus berdiri pada masa ujian yang terakhir. Dan dari hari ke hari orang percaya mengerjakan di hadapan manusia dan malaikat-malaikat suatu percobaan yang mulia, menunjukkan apa yang dapat diperbuat oleh Injil bagi umat manusia yang telah jatuh. Ini ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 7 halaman 407. Ya, jadi di sini dikatakan, ya, kita harus mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Ya, jadi betapa pentingnya bagi masing-masing kita untuk mempelajari firman Tuhan, sehingga kita tidak mempunyai sifat keangkuhan atau kesombongan itu dalam diri kita, karena sifat ini datangnya dari si jahat, dan sifat ini ya akan membuat diri kita semakin jatuh lagi ke dalam dosa-dosa yang lainnya. Kita harus waspada, kita harus berhati-hati di dalam setiap tindakan yang kita ambil, ya, supaya kita tidak merugikan akan orang lain. Ya, kalau kita masih mempunyai keinginan duniawi itu dalam kehidupan kita, biarlah kita meminta tuntunan Tuhan. Tuhan, bantu saya Tuhan, supaya saya tidak terjatuh ke dalam berbagai-bagai kejahatan. Karena di detik-detik kedatangan Tuhan ini, setan bekerja begitu halus. Ya, dia akan selalu memperhatikan setiap manusia. Dia akan masuk ke celah-celah yang dia inginkan pada saat manusia itu lengah. Ya, sehingga tanpa kita sadari, kita sudah terjerat di dalam
jerat daripada si jahat ini. Oleh sebab itu nasihat firman Tuhan kembali mengingatkan kita untuk datang di bawah kaki salib Tuhan. Dikatakan, kami menawan setiap pikiran dan melakukannya kepada Kristus. Ia yang mau membangun tabiat yang kuat dan simetris. Ya. Teladan yang Kristus sudah berikan bagi masing-masing kita pada saat dia berada di dunia ini. Itulah teladan yang sangat luar biasa. Biarlah kita mau juga diajar setiap hari mengikuti akan kehendak Tuhan. Karena juru selamat tidak mau menerima pelayanan yang setengah-setengah. Ya, jadi kita tidak bisa melayani Tuhan dan melayani dunia. Dia mau kita fokus. Ya, dia mau kita fokus kepada setiap apapun yang kita lakukan. Ya, jangan kita di sini fokus belum selesai, kita fokus lagi ke tempat yang lain. Ya, sehingga pekerjaan yang kita lakukan tidak selesai-selesai karena kita tidak fokus dengan yang satu. Ya, pelajaran pada saat ini kembali lagi mengingatkan kita supaya kita terus mengandalkan Tuhan. Setiap hari ia harus belajar dari penyerahan diri. Ya, bagaimana setiap hari kita juga harus belajar penyerahan diri. Kita harus belajar firman Tuhan, mempelajari artinya dan menurut perintahnya. Dari hari ke hari Tuhan bekerja bagi kita menyempurnakan tabiat yang harus berdiri pada masa ujian yang terakhir ini. Ya, ini adalah masa ujian yang terakhir. Ya, kita anggap saja ini waktu kita yang terakhir, sehingga kita dapat gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Di sini dikatakan teguran Tuhan ya adalah sebuah berkat untuk kita. Ya, setiap teguran itu mungkin kalau berbicara tentang teguran, mungkin ini adalah hal yang negatif. Ya, karena menegur seseorang karena dia sudah melakukan hal yang tidak sesuai. Tetapi pada saat Tuhan yang menegur kita, biarlah kita mau mengoreksi akan diri kita. Oh iya, saya sudah salah. Terima kasih Tuhan karena sudah mengingatkan. Ya, mungkin Tuhan akan memakai orang-orang di sekitar kita untuk menegur kita. Biarlah kita mempunyai roh kerendahan hati untuk menerima itu di dalam kehidupan kita. Ya, karena teguran itu akan membangun supaya kita lebih baik lagi dari hari ke hari. Ya, di sini juga dikatakan dan hari ke hari orang percaya mengerjakan di hadapan manusia dan di hadapan malaikat-malaikat. Suatu percobaan yang mulia menunjukkan apa yang dapat diperbuat oleh Injil bagi umat manusia yang telah jatuh. Walaupun kita manusia telah jatuh ke berbagai dosa, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa yang akan memakai kita sesuai dengan rencananya. Rencananya itu sangat indah. Walaupun akan banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi di dalam tantangan itu atau permasalahan itu kita akan melewati itu dengan penuh kedamaian. Kita akan merasakan akan kasih Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Tetapi apabila kesengsaraan datang kepada kita, beberapa dari kita yang seperti Yakub, kita pikir itu tangan dari seorang musuh, dan di dalam kegelapan kita bergumul dengan membabi buta hingga tenaga kita habis. Ya, kalau kita kembali lagi mengingat ya akan cerita daripada Yakub. Ya, bagaimana Yakub dia sudah melakukan suatu kesalahan di dalam kehidupannya. Ya, dia sudah mengambil hak kesulungan daripada kakaknya. Sehingga dia melarikan diri. Dan akhirnya karena dia sudah sangat lelah, akhirnya dia terlelap. Dan pada saat itu dia bermimpi. Ya, di situ dikatakan ya, dia bermimpi dan Yakub berpikir bahwa itu adalah tangan seorang musuh.
Dan di dalam kegelapan Yakub bergumul dengan membabi buta hingga tenaganya habis. Dan pada akhirnya kita tidak mendapatkan penghiburan atau kelepasan. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita tetap ditekan oleh duka cita yang dungu walaupun kita melakukan kesalahan sekalipun. Dengan hati yang luka dan kecewa, Dia ingin agar kita menengadah dan melihat wajahnya yang penuh kasih. Juru selamat yang suci itu berdiri dekat orang-orang yang berderai air mata sehingga mereka tidak dapat melihatnya. Ya, jadi di dalam kesedihannya, di dalam penyesalan daripada Yakub, sehingga Yakub tidak bisa lagi berpikir, sehingga dia tidak tahu apakah ini tangan musuh ataukah tangan Tuhan. Ya, jadi di dalam kesalahan yang dibuat, Yakub tidak bisa berpikir lagi, ya, karena dia menganggap bahwa dia sudah sangat berdosa, dia sudah sangat melakukan kesalahan. Dia merasakan ketakutan itu. Ya, tapi di dalam ketakutan itu, bagaimana Tuhan tetap mau membantu kita, mau menolong kita. Ya, apakah kita sadar dengan semuanya itu? Apakah tidak? Inilah bagaimana kita harus mempunyai hubungan terus kepada Tuhan. Walaupun kita sudah melakukan kesalahan, biarlah kita datang kepada Tuhan meminta akan ampunan-Nya. Dan kita juga harus mempunyai prinsip, kita tidak akan melakukannya kembali. Karena itu sangat membuat diri kita menyesal akhirnya. Ya, sehingga kita tidak bisa lagi berpikir lebih jernih. Di sini katakan Dia rindu untuk menjabat tangan kita, ya, supaya melihatnya dengan iman yang tulus, mengizinkannya untuk membimbing kita. Hatinya terbuka terhadap kesedihan, duka cita kita dengan kasih abadi dan dengan kebaikan yang penuh kasih. Ini ditulis dalam Khotbah di atas Bukit halaman 21. Jadi sudah sangat jelas nasihat firman Tuhan pada saat ini. Terus kembali mengingatkan kita untuk kita boleh terus datang kepada Kristus. Ya, contoh-contoh di dalam Alkitab sudah banyak. Ya, biarlah kita boleh mengambil di dalam kehidupan kita sehingga hari demi hari kita boleh menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, kalau kita mengingat kembali perjalanan Kristus pada saat Dia berada di dunia, Kristus juga hidup sebagaimana kita saat ini. Tapi Dia lebih sengsara di dalam hidupannya. Dia terlahir sebagai seorang anak dari keluarga Yusuf dan Maria, mempunyai kehidupan yang sangat-sangat sederhana. Kristus harus terus mempunyai pengorbanan di dalam kehidupannya. Dia selalu menyangkal akan dirinya, mempunyai penyangkalan diri yang begitu luar biasa. Dia mengorbankan segala sesuatunya. Dia sudah nyaman di kerajaan surga, tetapi oleh karena kita manusia berdosa, Dia rela turun ke dunia ini untuk menjadi teladan bagi kita. Pada saat Dia menghadapi suatu tantangan yang sangat berat dalam kehidupannya, seringkali Dia pergi ke suatu tempat di alam terbuka. Disitulah Dia berkomunikasi dengan Bapaknya, sehingga kembali lagi Bapaknya memberikan Dia kekuatan, memberikan Dia kesanggupan untuk melewati harinya. 30 tahun Yesus berada di dalam rumah tangganya, sehingga di dalam 30 tahun itu akhirnya Dia keluar dan Dia menyampaikan akan misinya di atas dunia ini. Dikatakan dimanapun Yesus berada, orang-orang merasakan kedamaian itu, orang-orang merasakan sukacita itu. Inilah yang harus kita minta di dalam kehidupan masing-masing kita, sehingga dimanapun kita berada, kita juga boleh menjadi berkat itu. Biarlah teguran-teguran itu akan selalu mengingatkan kita untuk supaya ke depannya kita lebih baik lagi.
Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita hanya menumpang. Yesus berjanji dia akan menyiapkan suatu tempat yang indah bagi kita. Ya, di sana tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi kesengsaraan. Kita akan hidup damai selamanya. Biarlah ini dapat kembali mengingatkan kita, menguatkan masing-masing kita untuk tetap terus bersandar hanya kepada Kristus. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah di dalam setiap kehidupan kita, lakukanlah yang terbaik, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.